Assalamualaikum sahabat petani Indonesia, khususnya petani kopi dan petani-petani yang lainnya. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara merawat kopi setekan yang masih baru, yang masih berumur 2 sampai 5 bulan agar pertumbuhan tunas atau kipas tidak terganggu pada saat musim bunga sudah datang, seperti sekarang ini ya teman-teman, mulai datang musim bunga. Dan agar setekan yang terbilang masih muda tahun depan, pada saat musim kopi tahun depan, dapat ikut berbuah meskipun belum begitu maksimal karena mungkin masih baru, masih muda mungkin, namun dapat berbuah hingga 2 atau 3 bahkan 4 ranting, meskipun hanya beberapa gugus saja yang bisa menghasilkan buah. Kita lanjut saja teman-teman. Pertama teman-teman, yang harus kita perhatikan dalam merawat kopi setek yang masih baru, yang masih berumur 3 sampai 5 bulan, katakan 6 bulan ke bawah. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pengaturan kipas-kipas yang masih muda, yang baru keluar di setekan yang masih muda. Kipas-kipas yang kecil itu harus kita bersihkan ya teman-teman, seperti ini. Seperti ini sudah saya bersihkan sebelumnya. Ini yang pertama harus kita bersihkan. Lalu teman-teman, yang selanjutnya, pada saat datang musim bunga, seperti saat ini mulai tumbuh keluar bunga, yang harus kita perhatikan adalah kembang-kembang baru yang keluar di setekan-setekan yang masih muda atau yang masih baru. Karena biasanya teman-teman, meskipun masih berumur 3 sampai 5 bulan, kopi setek yang masih baru juga akan keluar kembang, keluar bunga pada saat musim bunga. Namun justru itu yang harus kita perhatikan, karena bunga-bunga tersebut dapat mengganggu pertumbuhan daripada kipas-kipas yang baru untuk menuju tahun kedepannya. Lalu teman-teman, yang harus kita perhatikan pada saat berbunga, pada saat musim kembang datang, kembang yang berada di pangkal ruas kopi setek yang masih baru itu kita buang saja teman-teman, seperti ini ya. Ini ada beberapa yang sudah saya lepas, sudah saya bunga bulan kemarin, namun sekarang masih ada. Saya akan contohkan caranya. Ini ya teman-teman, ini kembang kelihatan putih, ini kita buang teman-teman, kita petik, kita buang, kita habiskan seperti ini ya teman-teman. Ini setiap 2 ruas ada ranting di pangkal sambungan itu kita buang seperti ini teman-teman. Ini bisa dilihat, ini kita buang. Tujuannya apa teman-teman? Agar pada saat proses pengguguran kembang, ruas yang pertama dan yang kedua yang kembang tadinya kita buang itu tidak jadi menghasilkan buah yang masih muda. Dan efek positifnya adalah ruas-ruas yang tadi bunganya kita buang, kembangnya kita habiskan, dia akan mengeluarkan tunas-tunas baru teman-teman. Dia akan mengeluarkan tunas-tunas baru, tunas-tunas yang subur, yang sehat untuk menuju musim selanjutnya. Dan teman-teman, selain untuk menuju proses untuk menghasilkan tunas-tunas baru yang ada di ruas-ruas pertama dan ruas kedua, pada bunga yang kita lepas, kita buang terlebih dahulu, lebih awal, dia sangat berefek ke bonggol sambungan setekan baru ini. Dia akan sangat berefek positif untuk menyerap nutrisi dan tidak mengganggu proses keluarnya tunas-tunas baru atau kipas-kipas baru ya teman-teman. Dan teman-teman, meskipun kita buang,
di ruas pertama dan ruas kedua, setiap ranting yang ada di stekan baru yang sudah keluar bunga, dia tetap akan berbuah, namun sedikit berkurang, mungkin 1 gugus atau 2 gugus, namun dia tetap akan berbuah seperti ini, akan mengeluarkan bunga, dan insya Allah akan jadi buah teman-teman, seperti ini ya. Dan insya Allah ini akan ikut pada musim depan, ikut berbuah meskipun belum maksimal karena memang tergolong masih muda teman-teman, baru berusia katakan untuk musim depan 1 tahun lah. Namun insya Allah semua akan tetap ikut berbuah teman-teman. Kemudian teman-teman yang harus sangat kita perhatikan, jangan sampai ada tunas batang yang menempel atau yang hidup di bagian sambungan setekan baru teman-teman, karena itu sangat menghambat pertumbuhan tunas baru pada kipas atau pada ranting setekan yang masih tergolong baru. Mungkin hanya itu aja teman-teman yang dapat saya bagikan sebagai tata cara atau cara-cara merawat kopi setek yang masih baru, yang masih berusia 3-5-6 bulan, agar bisa berkembang dan tumbuh subur seperti ini contohnya teman-teman ya. Ini contohnya, yang ini perawatan saya tahun kemarin, pola rawat yang saya terapkan di kopi yang masih muda tadi. Ini seperti teman-teman, ini untuk ruas pertama, ruas kedua ini tidak ada buah ya teman-teman, namun di sini masih terdapat buah, 1, 2, 3 gugus masih terdapat buah, dan masih ada beberapa video kopi yang saya rawat tahun kemarin seperti pola perawatan seperti yang ini tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit ulasan dari saya tentang bagaimana cara merawat kopi setek yang masih baru agar tumbuh tunas tidak terganggu oleh datangnya musim kembang atau tidak terganggu oleh buah-buah pertama daripada setekan baru yang masih berusia muda. Saya JKM Official, semoga menginspirasi dan dapat dijadikan suatu contoh jika memang dirasa teman-teman positif bagi teman-teman tani kopi Indonesia. Saya mohon teman-teman jangan lupa subscribe channel saya, like, komen, dan share atau bagikan video saya apabila bermanfaat dan berguna bagi teman-teman petani kopi semuanya. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua selalu mendapatkan video-video terbaru tentang pertanian, khususnya pertanian kopi versi saya JKM Official. Sekali lagi saya katakan terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.